Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MRC Tech. Pada hari ini saya akan membahas seputar gempa ya. Kita tahu bahwa di negara kita, terutama di daerah Pulau Jawa, Sumatera, ya itu cukup rentan terhadap gempa ya. Kemarin-kemarin ini nggak jauh, kita tahu negara kita digoncang gempa yang cukup kita rasakan ya. Terjadi gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Bantul. Akibat dari bencana alam tersebut dilaporkan seorang korban meninggal dunia. Jadi kita tahu akibat dari gempa ini adalah kerusakan rumah, luka-luka, bahkan sampai korban jiwa. Sangat menyedihkan ya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Kita tahu bahwa standar rumah di Indonesia pada umumnya, apalagi untuk bangunan-bangunan yang masih sederhana, banyak sekali yang memang kurang kuat. Sebaiknya harus gimana ketika kita mulai membangun rumah supaya rumah kita itu cukup aman untuk menahan goncangan-goncangan gempa yang ada di negara kita ini. Kita mau rumah kita otomatis tempat kita berlindung dari air dan hujan, tapi juga yang nggak kalah pentingnya juga bisa berlindung dari goyangan gempa ini. Jadi saya mau share tips dan trik bagaimana cara membuat rumah kita lebih kuat, lebih tahan gempa. Yang saya maksud itu bukan benar-benar semua jenis gempa ya. Otomatis gempa-gempa yang levelnya mungkin kecil sampai medium. Ya, yang sering terjadi di negaranya kita. Jadi kita harus mulai berpikir ke arah sana. Nggak buat rumah yang asal-asalan, tapi membuat rumah yang memang kekuatannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa melindungi kita dari goncangan gempa ini. Mari kita lihat video kali ini. Oke, sekarang saya akan share tips dan trik beberapa hal utama yang kita harus perhatikan ketika kita mau membuat rumah kita lebih tahan gempa. Pada umumnya ya, saya ngomong secara general aja, itu ada 4 poin yang harus teman-teman perhatikan ketika mau membangun rumah yang memang cukup kuat untuk menahan goncangan gempa. Saya akan langsung ke poin yang pertama, itu adalah poin untuk bahan-bahan. Di sini bahan-bahan apa? Kita tahu bahwa bahan-bahan utama sebuah rumah adalah mulai dari betonnya. Beton kita harus tahu bahwa semen yang kita gunakan itu harus berstandar SNI teman-teman. Di luar sana ada kadang-kadang yang asal beli semen. Ya nggak tahu mereknya apa, yang penting murah, yang penting jadi beton, dipakai aja lah. Nah sekarang mulai pertimbangkan karena kita akan berbicara tentang rumah yang tahan gempa. Jadi beton ini menjadi struktur utama untuk pembentuk suatu rumah. Beton pilihlah otomatis yang berstandar SNI. Nomor 2. Campuran dari beton ini. Campuran dari beton ini otomatis kita harus menggunakan standar yang umum ya, yang cukup kuat, yaitu 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikilnya. Jadi banyak kontraktor yang kadang mau menghemat atau kalau kita mau membangun rumah yang lebih hemat, semennya dikit aja lah, banyakin pasirnya, banyakin kerikilnya ketika kita mau ngecor. Boleh nggak itu? Boleh, tapi teman-teman harus tahu ketika komposisinya tidak standar, otomatis kekuatannya juga berkurang. Jadi yang standar itu normally 1:2:3, ya semen, pasir, dan kerikilnya. Itu ya untuk percampuran betonnya. Bahan yang lain yang kita harus tahu otomatis itu adalah bahan dari batunya. Pilih batu itu batu kali atau batu dari gunung ya. Jadi pastikan batu yang kita gunakan untuk fondasi adalah batu yang keras, yang solid. Bukan batu yang kurang keras ya. Kadang-kadang kita mungkin di daerah lokasi yang batunya itu nggak terlalu bagus, tapi mau pondasinya kita bagus, otomatis mau nggak mau kita harus mencari jenis batu ini. Jenis batu sungai atau batu gunung. Pastikan batu yang kita gunakan itu keras. Ketika dipecah, otomatis sudut-sudut batunya itu memang ikatannya itu bagus. Itu yang kedua untuk bahan. Yang ketiga kita tahu itu adalah pasir ya. Pasir seperti barang sepele, tapi ternyata ketika membuat campuran tadi, campuran beton, pasir ini menjadi bahan yang sangat krusial. Pastikan teman-teman pilih pasir yang memang pasirnya bersih ya. Tidak berwarna coklat, tidak mengandung tanah. Ketika pasir yang kita pilih itu bersih, campuran beton kita, cor kita itu akan kuat. Ketika pasirnya itu mengandung tanah, otomatis materi yang dibuat nanti juga betonnya kita, cornya kita nggak akan terlalu kuat. Pengikatannya itu kurang. Nah itu untuk pasir, jadi teman-teman jangan sampai salah pilih pasir. Yang ketiga otomatis bata ya. Bata itu struktur pembentuk dinding. Pastikan bata yang teman-teman pilih itu batanya keras. Biasanya bata yang bagus itu bunyinya itu ting 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 gitu ya. Bunyinya ting ting ting, biasanya rapi, ukurannya medium ya, tidak terlalu kecil, rata. Sehingga ketika disusun itu kekuatannya bagus. Teman-teman pilih bata yang seperti itu. Komponen berikutnya adalah besi beton.
Teman-teman tahu ketika kita membeli besi beton untuk rangka bangunan, banyak sekali ya kita tahu di toko besi, Pak mau beli besi beton ukuran 10. Nah kemudian pasti ada pertanyaan berikutnya, Pak mau yang full atau yang sedang atau yang murah Pak? Ada macam-macam. Kita mau ukuran 10 mili, ternyata ada di pasaran itu macam-macam sekali. Ada yang 10 full, benar-benar di Sigmat itu 10 mili. Ada yang agak full Pak, cuma 9,5 mili. Ada yang lagi lebih murah Pak, cuma 9 mili, bahkan ada yang banci sekali sampai cuma 8, jadi yang harusnya 10 mili itu ketika kita beli 10 mili yang banci atau yang ekonomis itu ukurannya sangat-sangat berkurang. Otomatis besi beton seperti ini ketika kita pilih, kita harus tahu resikonya bahwa kekuatan tariknya otomatis tidak standar, otomatis berkurang dari yang seharusnya. Jadi ketika semennya kita gunakan yang tidak standar, pasirnya juga yang murah yang tidak bagus, besi betonnya juga tidak bagus karena kita pilih yang banci, kemudian batunya juga bukan batu yang keras. Ketika kita pasang, bangunan kita otomatis apakah akan kuat? Jawabannya adalah tidak. Jadi teman-teman pastikan dari langkah pertama adalah memilih bahan-bahan bangunan kita yang standarnya itu sudah bagus, sudah SNI. Tadi kalau misalnya batu dan pasir kan nggak ada standarnya Pak, bata juga nggak ada SNI-nya Pak. Betul, jadi kita kasih ciri-cirinya aja yang memang mencirikan bahan-bahan yang bagus. Tadi pasir pilih yang bagus, teman-teman bisa lihat konten pasir di sini. Ya, saya punya konten khusus untuk pasir. Kemudian untuk bata saya juga sudah khusus bahas di konten yang di sini. Oke, teman-teman, jadi bahan-bahan itu sudah pernah kita bahas dan kita kompilasi di sini karena kita memang topiknya adalah rumah tahan gempa. Jadi bahan-bahan tadi tersebut yang bagus itu memang sangat diperlukan untuk membentuk suatu bangunan yang kokoh. Itu poin pertama. Poin kedua, struktur bangunan. Setelah tadi kita poin pertama memilih bahan-bahan yang bagus, sekarang kita memulai membuat strukturnya ini. Semua struktur harus dengan perhitungan sipil yang standar, perhitungan arsitektur yang benar dan baik. Jadi untuk semua rumahnya kita, bangunannya kita harus melalui proses perhitungan yang benar. Untuk pondasinya ukurannya berapa, untuk tanah kerasnya kita harus sondir kedalamannya pondasi itu harus berapa. Untuk baloknya, tiangnya, slope-nya itu harus ukurannya berapa. Semua harus dengan ukuran yang benar dan standar. Jadi nggak bisa asal-asalan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di luar sana ketika mau membangun, apakah saya perlu gambar yang benar? Apakah saya bisa kira-kira aja? Tanya tukangnya aja deh. Biasanya ukurannya berapa? Apakah bisa seperti itu? Jawabannya tidak. Karena setiap lokasi yang kalian bangun itu berbeda-beda. Kekerasan tanahnya berbeda-beda. Struktur tanahnya berbeda-beda. Kekerasan tanahnya berbeda-beda. Kelabilan tempat itu berbeda-beda. Posisinya curah hujannya tinggi atau tidak juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita pukul rata ya. Jadi setiap tempat tanahnya keras atau tanahnya lembek itu juga harus dicek benar-benar. Ketika tanahnya keras mungkin pondasinya tidak terlalu dalam itu sudah membuat rumah kokoh. Tapi untuk daerah tertentu saya punya cerita dari famili saya di Jakarta sana. Membangun rumah di area pantai ya. Area memang bekas rawa-rawa. Setelah berkonsultasi dengan sipil, dia harus pasang borpil ya, atau paku bumi untuk lantai dasarnya saja. Jadi pondasinya saja dia harus memasang paku bumi itu ada belasan titik. Dan dia harus membuat lantai pertamanya sudah dicor full. Karena apa? Karena rumahnya berdiri di tanah yang memang dulunya labil. Jadi harus khusus tuh treatmentnya. Mungkin di daerah kami di sini di Purwokerto tanahnya cukup keras, cukup padat. Kita tidak perlu bangun pondasi sampai borpil sampai 6 meter ya. Cukup mungkin pondasi 1 meter, cukup pondasi mungkin 1,5 meter itu sudah keras. Jadi sangat berbeda-beda tiap lokasi. Jadi struktur ini memang harus dihitung benar-benar oleh ahlinya ya. Teman-teman bisa kontak kita kalau jika membutuhkan gambar dan perhitungan yang benar. Jadi memang struktur ini kalian benar-benar harus perhatikan. Gak bisa asal-asalan. Itu yang nomor 2. Sekarang untuk yang ketiga yang harus diperhatikan apa? Jadi setelah tadi bahannya oke, perhitungan strukturnya oke, sekarang ikatan antar struktur yang ketiga. Jadi ini jarang mungkin orang bahas. Jadi ikatan antar struktur adalah ketika kita mulai perangkaan besi, ikatan antar besi antara lantai, tiang, slope, balok itu dipastikan teman-teman harus perhatikan ya. Apakah kontraktornya mengerjakan ini dengan baik atau tidak. Jadi ikatan antar struktur, pondasi ya, tiang, dengan balok, dengan slope itu harus benar-benar minimalnya overstack-nya itu 40 cm. Jadi
itu yang digunakan untuk ikatan antar struktur. Jadi kadang-kadang, aduh, ukuran besinya nanggung, asal nempel aja misalnya, nggak ngikat seperti ini. Nah, ini yang kadang-kadang ketika sudah jadi bangunan nggak kelihatan ya, karena sama-sama berdiri, sama-sama kokoh, tapi ikatannya ini nggak kuat. Jadi ketika terjadi goncangan gempa, antar struktur besi ini tidak mengikat dengan sempurna, tidak dengan kuat, maka akan terjadi bisa bangunan itu akan roboh, walaupun cornya kuat. Tapi ikatan besi ini rangkanya, satu tadi misalnya besinya nggak standar, otomatis kekuatannya kurang. Yang nomor 3 ini ikatannya, ikatan antara struktur ini ketika ikatannya nggak benar, nggak kokoh, ini juga ketika menghadapi goncangan ini juga tidak akan kuat. Jadi perhatikan teman-teman, ketika pengerjaan bangunan dilihat, overnya antar tiang berdiri dengan tiang tidur misalnya, masuknya minimal itu 40 cm overnya. Jadi benar-benar terikat dengan sempurna, terpegang dengan sempurna. Jadi ketika ada goncangan, mereka kan bisa menahan goncangan itu dengan baik. Karena dari semua struktur bangunannya kita, sebenarnya yang paling punya kelenturan adalah besinya. Besi ini bahan yang punya kelenturan dibandingkan cor atau semennya kita. Itu untuk nomor 3. Pastikan teman-teman perhatikan. Dan untuk yang terakhir nih, pengecoran ya. Pengecoran ini kita tahu bahwa tadi yang dipentingkan adalah ketika bahannya bagus, proporsinya bagus, kemudian cara ngecornya. Pastikan semua ketika mau ngecor, backcastingnya itu rapi. Kita tahu bahwa kadang-kadang dinding untuk menahan cor-coran ini kadang-kadang asal buat, nggak rata, nggak rapi, ya tembel-tembelan, ya jadinya ketika dicor itu kekuatannya itu kurang. Jadi pastikan backcastingnya itu bagus, rapi, rata, tidak bocor. Teman-teman bisa pastikan ketika ngecor, mulai ngecor, kan ada 2 ya. Kita tahu ngecor itu ada pakai ready mix sekarang. Ini lebih baik. Atau yang kedua manual, pakai molen biasa. Atau kadang-kadang pakai adukan biasa tanpa molen. Paling bagus mana? Semakin menjadi satu kesatuan itu sebenarnya semakin baik. Cangkul manual otomatis waktu jedanya itu lebih lama. Pakai molen ini sudah cukup bagus, tapi tetap ada waktu jedanya. Walaupun misalnya cukup baik untuk rumah-rumah yang medium. Tapi untuk skala yang lebih besar sebaiknya adalah pakai ready mix yang tidak terputus, ya. Karena semakin menyatu pengecoran ini yang menjadi semakin senyawa, itu hasilnya akan semakin kuat. Karena tidak ada perbedaan pengeringannya. Ya, jadi ikatannya itu semakin kokoh. Jadi buat teman-teman pastikan ketika ngecor, teman-teman perhatikan. Pastikan tidak ada rongga, ya. Setelah pengecoran pastikan juga dicek supaya tidak ada rongga-rongga di pengecoran itu. Karena banyaknya rongga itu berarti kekuatannya juga berkurang. Ya, misalnya pada satu balak kita ngecor, kita cuma siram di sisi atasnya, kita tidak sosrok sampai ke bawah-bawahnya sampai benar-benar padat dan rapat, tidak ada rongga-rongga. Jika tidak, rongga-rongga itu berarti pengurangan kekuatan. Itu teman-teman. Oh ya, ada satu tips lagi untuk atap nih. Setelah tadi kita struktur bangunan sudah kita bahas, sekarang ke atap nih. Atap yang aman apa Kak? Ya, untuk misalnya lebih tahan gempa itu gimana? Saya punya satu bahan yang saya pakai juga di rumah saya, atap UPVC ya. Atap model ini kemungkinan besar akan lebih tahan gempa. Karena apa? Satu, dia berupa lembaran ya. Atap UPVC ini saya pilih dan saya pakai untuk rumah saya karena apa? Bahan itu sangat kuat cuaca, dan ketiga itu kuat dari hentakan. Saya pernah ngetes, atap ini saya taruh di lantai, kemudian saya lindas pakai mobil truk ya. Atapnya gepeng, dan ketika truknya lewat dia kembali lagi bentuknya. Jadi memang atap ini sangat kuat. Jadi tidak mudah pecah, tidak mudah hancur ya, sangat solid, dan juga dia berupa lembaran. Sangat sulit untuk lepas, sangat sulit untuk runtuh. Jadi menurut saya buat teman-teman yang mungkin kepikiran untuk menambah ekstra atapnya supaya lebih tahan gempa, ini mungkin bahan salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman. Rumah dari bahan genting otomatis kan bahannya satu-satu. Dia berat dan juga kesatuannya antar bagian otomatis kan tidak seperti bahan yang lembaran. Dia bisa terkena misalnya pecah satu biji, ya bisa jatuh atau bisa kabur jika terkena angin besar. Dan bahan-bahan seperti ini yang lembaran otomatis ikatannya lebih menyatu. Tapi nggak lupa juga rangkanya otomatis. Ya, rangkanya juga harus punya struktur yang baik dan struktur yang kuat. Oke, itu teman-teman buat video kali ini. Kita juga mengucapkan duka cita buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin terkena imbas, ya terkena efek dari gempa kemarin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan rumah yang lebih tahan gempa. Tapi itu tidak terlepas semua dari kuasa yang di atas. Jangan lupa berdoa buat teman-teman supaya semua kita dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa.
Oke, itu mungkin tadi konten video. Semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komen jika teman-teman suka dengan video kali ini. Sampai jumpa.